Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Holy Peter di acara keajaiban para CTMR. Apa saja keajaiban para CTMR dan jurus apa saja yang beliau senangi? Ikuti video ini terus sampai tuntas. Panggilnya siapa saya, Mbak Holly ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Holly Peter. wabarakatuh. Alhamdulillah pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi kali ini kita kedatangan tamu dari Klaten ya, Korwil Josokla, Jogja, Solo, Klaten. Dan ini adalah tamu yang sangat spesial yaitu pengurus Pusat Magnet Rejeki. Nah, ini teman-teman kita akan banyak belajar dari Ustadz Muhni, perjalanannya mengenal ilmu magnet rezeki sampai jadi CTMR, sampai jadi pengurus Pusat Magnet Rezeki. Kepada Ustadz Muhni saya persilahkan. Baik, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asyidiki wal wafa. Amma ba'du. Terima kasih undangannya. Sore hari ini saya diajak ngobrol-ngobrol acaranya keajaiban CTMR. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Muhni Winarso, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Klaten itu antara Jogja dan Solo. Jadi saya masuk Korwilnya itu Korwil Josokla, Jogja, Solo, Klaten. Alhamdulillah, saya diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu magnet rezeki ini tahun 2019. 2019 belum lama ya. Di waktu itu saya awalnya ngisi pengajian ya, halal bihalal di Klaten. Ada seorang CTMR, Ibu Ambar namanya, mengenalkan saya dengan magnet rezeki ini, diajak ikut seminar di Jogja. Waktu ikut seminar, wah bagus banget ini. Saya tersentuh, tertarik, ya. Kemudian habis seminar langsung ikut super training, ya. Terus ikut PFT, terus jadi CTMR. Ya begitu aja singkat ceritanya. Jadi termasuk cepat sekali itu. 2019 baru kenal, terus setiap acara-acara langsung aja saya ikutin. Berikutnya begitu ada acara berikutnya saya ikuti gitu. Nggak taunya jadi CTMR, nggak sengaja itu. Jadi nggak tahu nanti kemana gitu. Pokoknya jadi begini nggak, pokoknya ada agenda mana rezeki saya ikuti begitu. Begitu aja ceritanya. Jadi kalau cerita saya nggak panjang-panjang. Biasanya dari setiap agenda Silakan itu selalu ditanyakan. dapat keajaiban gitu. Ini agenda ikut seminar, wah keajaibannya ini. Ikut ITFT dapat ini gitu. Selalu itu Ya, biasanya berulang gitu. jadi begini. Pertama saya bukan fokus kepada keajaibannya ya. Sebelum latar belakang saya sebelum ikut CTMR ini saya seorang dai. Jadi saya tergabung dalam Ikatan Dai Indonesia. Sudah biasa dakwah kemana-mana dan biasa dakwah juga sering orang konsultasi. Jadi terkait dengan masalah dakwah dan konsultasi itu sudah ya menjadi hal yang setiap hari kita lakukan. Hanya kemudian ketika ikut magnet rezeki ini ada sesuatu yang wow gitu. Wow, pertama menyampaikan sesuatu yang tadinya itu nggak mudah, ya itu menjadi sangat sederhana, menjadi sangat sederhana. Dan kalau boleh saya katakan sebetulnya
ilmu-ilmu terkait dengan makna rezeki ini dengan apa yang saya pelajari sejak di ma'had, sejak di pondok, sejak di ya saya belajar Islam itu ya sama. Memang itu dari nilai-nilai Islam. Hanya mengemasnya kemudian menyampaikannya itu yang begitu saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah ya. Maka kemudian saya terus mengikuti agenda-agenda mandiri rezeki itu. Nah, terkait dengan masalah keajaiban, setiap orang tuh punya keajaiban. Hanya saja kadang kan tidak jeli, ya. Semakin kita jeli melihat sesuatu itu keajaiban, ternyata keajaiban itu dahsyat dan setiap hari ada. Cuman teman-teman, tentunya keajaiban bagi saya tidak kemudian serta-merta dilihat dari materi ya. Ya memang kalau yang masyarakat awam yang wow itu yang sekian miliar, sekian triliun langsung materi. Boleh, tetapi ada yang lebih berharga dari itu. Nah, kalau masalah keajaiban yang ditanya itu setiap hari kita mengalami keajaiban ini. Bahkan kemudian Ustaz Nasrullah sering menyampaikan ilmu rahasia magnet rezeki adalah ilmu yang mengajak manusia mengenal Allah dengan jalan keajaiban. Ternyata keajaiban itu banyak di sekitar kita. Kita alami, ya. Dan itu sesuai dengan dasar dari magnet rezeki itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri satu solusi, jalan keluar. Jalan keluar dari semua persoalan. Yang kedua, rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukankah itu merupakan sebuah keajaiban? Nah, itu. Kalau disuruh bilang keajaiban apa saja yang saya pernah alami, apalagi ketika kita memahami magnet rezeki ini cukup banyak banget ya kalau boleh cerita ya. Mulai dari naik haji gratis, ini ya sifatnya materai ya, sifatnya materai ya. Tiba-tiba saya bisa naik haji tanpa biaya, ya. Sampai-sampai teman menjuluki saya itu halo hadiah lomba. Nah, kan haji macam-macam ya, ada haji Abidin, haji atas gaya dinas, ada haji Wahyu, sawahnya Pak Ayu, ada haji Mansur, halamannya kena gusur. Saya ini haji halo hadiah lomba, ikut lomba nggak tahu apa hadiahnya, selesai ternyata kemudian dapat haji. Apalagi keajaiban terkait dengan masalah pendidikan anak, karena fokus saya pendidikan anak ya, yang apa namanya, yang persoalan-persoalan yang saya hadapi. Biasanya orang bergabung di magnet rezeki itu salah satunya kan juga masalah persoalan ya. Tidak melulu masalah persoalan keuangan, tetapi persoalan keluarga. Ya. Nah, pendidikan anak ini penting banget saya gunakan untuk mendidik anak-anak ilmu magnet rezeki ini. Ya. Alhamdulillah banyak sekali keajaiban yang Allah berikan pada saya lewat anak-anak saya. Ya. Saya punya 4 putri, 2 orang putra, ya, yang mungkin keempat-empatnya alumni Gontor ya. Kemudian yang putra juga demikian di pondok walaupun tidak di Gontor. Allah mudahkan berikan prestasi-prestasi yang luar biasa kepada anak-anak saya, ya, dan menjadi hafidh-hafidhah Al-Quran, ya, yang dengan cara-cara yang tidak diduga, gitu ya. Saya kira itu. Monggo silakan, lebih baik kita bertanya, ngobrol-ngobrol apa yang ditanyakan. Kalau bertanya soal keajaiban, ya itu, terutama masalah keharmonisan pendidikan anak. Kemudian yang luar biasa bagi saya itu adalah bagaimana mengajaibkan orang lain. Ya. Kalau dulu ya, sebelum kenal magnet rezeki itu, orang konsultasi punya persoalan, itu saya Ana dan saya Lisa. Kenal kan sama Ana dan Lisa? Ya, saya Ana dan Ana Lisa. Sehingga satu persoalan saya pikirkan kemudian bagaimana solusi terbaiknya. Sehingga energinya itu satu persoalan aja energinya banyak sekali yang saya keluarkan. Tetapi begitu kenal magnet rezeki itu sederhana sekali ketika menghadapi orang yang sedang menghadapi persoalan. Ya, justru kemudian kita tidak mengeluarkan energi, tetapi bagaimana menuntun, mengajak teman-teman yang ada persoalan itu, kemudian Allah berikan solusi paling mudah, yaitu dengan salah satunya dengan Herbutala. Termasuk Herbutala itu termasuk yang saya suka ya. Samping semua jurus ya semuanya cakep-cakep deh gitu ya.
Tapi kalau terkait dengan masalah memberikan konseling kepada sahabat-sahabat itu dengan ilmu Kalkutala. Banyak yang sudah terbantu dengan membimbing Kalkutala itu. Hampir tiap hari itu hampir ada orang-orang yang tiba-tiba berkonsultasi, bertanya, terutama memang pertama kali masalah terbanyak itu masalah ekonomi, kemudian persoalan keharmonisan, kemudian ada juga bahkan tentang kesehatan. Dan alhamdulillah sering saya sampaikan bahwa orang mengenal mana rezeki itu tadinya datang dengan air mata, setelah belajar ya, kemudian dia kembali ke tempatnya menjadi mata air di lingkungannya. Datang dengan jujuran air mata, pulang menjadi mata air. Dan ilmu mana rezeki ini ilmu yang sederhana, tapi kalau diamalkan dengan baik membuat kita sendiri terpana, ya, dan melatih, mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mempesona tentunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu ini mudah, ya, dan bila kita mempraktekkan dengan istiqomah, menjadikan hidup ini menjadi indah, penuh berkah. Ilmu mana rezeki ilmu yang ringkas, bernas, dan saat persoalan itu kita hadapi, mudah sekali Allah memberikan solusi hingga tuntas, tas. Baik, Ustadz. Kemudian, sebentar, saya mau nanya dulu, boleh nggak? Ilmu ini cukup singkat, padat, dan bagi saya ya membuat hidup ini tambah bersemangat, membuat kita menjadi lebih kuat menghadapi segala sesuatu, dan ilmu ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Boleh bertanya nggak Ustadz nih terkait biasanya alumni? Monggo boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Alumni itu biasanya persoalannya tentang amanah nih. Solusi aplikatif menyelesaikan amanah karena pengen keajaibannya cepat gitu. Amanah tuh langsung lunas gitu. Ya. Ketika saya belajar ilmu mana rezeki, ini harus kita sadarkan dulu kepada alumni, kepada masyarakat, ya, bahkan kepada kita sendiri, ya. Kita bukan mengajari simsalabim, ya, walaupun keajaiban itu bisa datang tiba-tiba dan sangat cepat, ya. Cuman yang perlu disadari adalah kita itu bukan fokus kepada persoalan. Ketika kita punya persoalan, ketika saya belajar ilmu mana rezeki ini bukan mengajari kita fokus kepada persoalan itu. Persoalan kan ibarat luka, ya, kalau dikorek-korek tambah gak nyaman. Jadi fokusnya bukan pada persoalan itu. Karena banyak sekali persoalan yang nggak habis, nggak selesai dipikir. Ketika kita banyak pikir, persoalan udah selesai, gitu ya. Jadi fokusnya bukan pada persoalan, fokusnya juga bukan kepada hasil atau keajaiban atau pertolongan yang seperti apa bentuknya. Memang setiap orang pengennya begitu, karena manusia itu punya sifat ajula, ya, tergesa-gesa, pengennya selesai. Tapi fokusnya Allah yang ketika jalan, jangan kemudian fokus kepada persoalan itu sendiri, karena itu ibarat luka, ya. Fokus juga tidak buru-buru pengen hasilnya kayak begini, seolah-olah kita mohon maaf, ya, bahasa saya mendikte Allah, ya, harusnya tuh begini, harusnya begitu. Enggak, yang harus kita dapatkan itu adalah fokus kepada Allah, kemudian memantaskan diri, kemudian kita menjadi tenang hidup ini. Nah, saat tenang itulah keajaiban datang. Ya, saat tenang itulah keajaiban datang. Jadi yang kita lakukan adalah belajar, terus memperbaiki diri, memantaskan diri agar dicintai Allah. Kemudian rezeki itu akan datang atas karunia Allah. Jadi pesan buat yang baru kenal MR nih, kalau dulu kan nggak lebih mudah, maksudnya bukan lebih mudah, kita dengarkan Telegram gitu. Nah kalau sekarang untuk mempermudah kenal ilmu magnet rezeki gimana nih caranya Pak Ustadz? Memang alhamdulillah peran medsos, ya, yang itu memudahkan kita untuk belajar. Tetapi energinya memang sangat berbeda dengan ketika kita berjumpa langsung dengan para pengamal mana rezeki, dalam hal ini tentunya CTMR atau lebih terkhusus lagi adalah Gurunda Ustaz Nasrullah, ya.
Ya seperti saya sendiri misalnya, 2019 itu baru kenal sama Ustaz Nasrullah, melihat langsung, ketemu langsung, berjabat tangan langsung, dan menerima energinya langsung. Mungkin sebelumnya barangkali saya dengar aja tapi nggak tertarik. YouTube di mana-mana, buku di mana-mana. Mungkin teman-teman udah pernah kenal ya. Saya juga ya mungkin sekedar dengar ya, tapi nggak ada ketertarikan sama sekali gitu ya. Tapi begitu ketemu langsung dengan Ustaz Nasrullah, ini luar biasa energinya. Langsung seperti apa ya, ibaratnya itu dapat durian runtuh ya, anugerah yang luar biasa gitu ya. Maka saya menyarankan, oke lah kita baca buku, oke lah kita lihat Telegram, oke lah itu hanya tools saja yang membantu. Tapi kalau pengen betul-betul dahsyat, ketemulah dengan orang-orang yang sudah merasakan itu sendiri. Ya, wabil khusus dalam hal ini ketemu dengan Gurunda, atau paling tidak dengan para CTMR yang alhamdulillah sudah banyak sekarang CTMR berada di mana-mana. Sehingga luar biasa, ibarat kita itu besi biasa atau kita masih besi rongsokan pengen jadi magnet. Caranya gimana? Cara efektif itu ya dekatlah dengan magnet, udah kita langsung jadi magnet. Itu ya kan? Ini kita besi biasa. Taruh aja dengan magnet, kita kan jadi magnet walaupun nggak berlangsung lama ya. Di situ akan kita dapatkan energi, ilmu, bahkan kemudian keajaiban. Nah, maka ketika ada forum-forum yang sifatnya offline, saya lebih tertarik ya. Walaupun itu nanti bisa ditambahkan cara berikutnya, kayak ibarat besi pengen jadi magnet, itu ada dengan cara dialiri, diinduksi ya, dialiri. Ya, ibaratnya kita belajar dengan baik online maupun offline itu membantu juga kita menjadi magnet. Atau kemudian digosok-gosok, ya digosok-gosok. Itu berarti kan kita interaksi langsung ya. Ada gesekan, ada gosokan, ada saling asah, saling asuh. Terutama dengan para pengamal ilmu magnet rezeki atau komunitasnya, kita berinteraksi, kita bersama-sama, itu energinya luar biasa. Jadi bukan sekedar melihat di YouTube, bukan sekedar baca di buku. Itu memang bagus, penting sebagai awalan ya. Tetapi harus ada berikutnya. Apalagi kalau kemudian ikut camp, praktek langsung, jurus-jurusnya, praktek langsung ilmunya, ya. Kemudian ikut training, itu bagi saya sendiri yang merasakan sangat berbeda. Dan alhamdulillah, sekali lagi sekarang Ustaz Nasrullah juga masih sangat aktif, safari kemana-mana. Itu kalau ada beliau ya datang, di mana beliau datang. Nanti kan rasakan berbeda dengan ketika kita hanya melihat di YouTube-nya atau di bukunya. Atau juga belajar dengan para CTMR, para pengamal ilmu. Demikian Mbak Oli. Baik, Ustadz, closing statement nih udah untuk para yang tadi yang baru kenal MR atau pembelajaran buat para CTMR juga. Silakan, Ustadz. Jadi ilmu magnet rezeki yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah itu merupakan nikmat karunia Allah ya. Dan tentunya yuk kita 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 pelajari. Ini anugerah yang luar biasa ini. Kita pelajari, kita praktekkan. Kemudian kita sebarluaskan agar semakin banyak orang mengenal Allah, semakin banyak orang merasakan ibaratnya itu masakan yang nikmat ya. Ini kan ibarat bahan-bahan dari literatur Islam yang sangat banyak itu, tapi kemudian diolah dengan sedemikian rupa sederhana, tersaji dengan manis, kemudian kita menikmatinya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman yang baik yang belum mengenal ataupun yang sudah sedikit kenal ya, kata kuncinya satu, yakini, yang kedua praktekkan, itu dulu. Nah, kemudian hidup ini akan menjadi tenang, dan saat tenang keajaiban datang. Maka tugasnya adalah bagaimana ilmu magnet rezeki ini semua jurus-jurusnya membuat hati kita tenang, membuat dekat dengan Allah, membuat kita istilahnya belajar menjadi ahli surga sejak sekarang gitu loh. Jadi surganya bukan nunggu besok, sekarang pun kita sudah berusaha menjadi ini, mendapatkan surga sebelum surga yang sesungguhnya, kan pentingnya kan itu. Ya. Sehingga luar biasa dengan nilai-nilai Islam yang benar-benar terkandung di dalam ilmu magnet rezeki yang kemudian dikemas dalam rumusan-rumusan atau jurus-jurus yang diramu oleh Pak Nasrullah ini, Ustaz Nasrullah ini,
kita akan bisa menikmati setiap episode hidup kita, menikmati setiap detik kehidupan kita. Dan semua akan berujung kepada keindahan, keberkahan, ya, tertata hidup kita, ya kan, terarah. Bahkan soal rezeki itu, ya ibaratnya akan datang sendiri. Kita bukan ngejar duit, tapi duit yang ngejar kita. Nah, dahsyatnya di situ. Tapi sekali lagi kuncinya adalah perkuat keyakinan, kemudian praktekkan. Dua kunci itu yang harus dipegang. Keyakinan itu terus dikuatkan lewat pembelajaran-pembelajaran di mana rezeki, lewat training, lewat seminar, kemudian setelah keyakinannya tambah kuat, praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masya Allah, Ustadz, ini ilmunya sangat luar biasa ya. Karena waktu juga mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Jadi buat teman-teman ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.